Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu bangsa dapat dikatakan sebagai bangsa yang merdeka adalah sangat bergantung pada situasi publik bangsa itu. Bagaimana troubleshooting atau problem solving atas berbagai masalah di tengah peradaban manusia. Ada tidaknya sistem atau peraturan kehidupan yang lahir dari ide dasar yang dimaknai sebagai pemikiran yang bersifat komprehensif, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar manusia seperti dari mana asal muasal manusia, untuk apa hidup dan eksis di dunia, apa tujuan hidup di dunia, kemana setelah mati, dan seterusnya. Adalah ideologi yang bisa mengatasi problematika kemanusiaan sepanjang zaman dan mampu menjadi rambu-rambu bagi umat manusia untuk menjalani hidup dengan selamat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka, bebas dan aman dari hal-hal yang mengancam keselamatan? Bagaimana jika pemahaman tentang keselamatan ternyata selama ini keliru? Barangkali kita menyangka baik-baik saja ketika kita membiarkan hukum yang berlaku adalah khamr atau miras boleh asal memiliki izin. Barangkali kita menyangka aman-aman saja ketika riba merajalela. Barangkali kita menyangka tidak mengapa bercampur baur pergaulan antara wanita dan pria. Barangkali kita masih punya alibi melakukan suap menyuap atau riswah. Tidak mengapa, demi kemaslahatan. Apakah kita benar-benar akan selamat dengan situasi demikian? Situasi di mana kehidupan manusia diatur dengan hukum yang dirancang sesuai dengan akal dan kehendak manusia. Tengoklah misalnya bagaimana isu kekinian mengenai RUU KUHP, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, yang menyebutkan dalam penjelasannya seolah-olah menjalankan misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai standar dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional. Maka siapakah bangsa-bangsa beradab yang dimaksud di dunia internasional tersebut? Apakah benar peradaban yang dimaksud membuat kehidupan dunia secara umum dan kehidupan di negara secara khusus telah bebas dari kriminalitas, kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan konvensional maupun white collar crime? Apakah bangsa ini telah selamat dan bebas dari kelakuan para koruptor? Apakah bangsa ini telah berhasil mengamankan nyawa rakyatnya? Apakah bangsa ini telah berhasil menyelamatkan kerusakan keluarga di negaranya? Apakah bangsa ini telah berhasil memanfaatkan dan mengolah sumber daya alamnya sendiri secara mandiri untuk kemaslahatan ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat secara merata dan adil? Apakah persoalan ketimpangan sosial antar pemilik modal dengan masyarakat grassroots telah selesai? Indonesia mengklaim 77 tahun kemerdekaannya. Anda telah menjadi saksi hidup bahwa selama klaim kemerdekaan itu berbagai problematika tidak kunjung usai. Beberapa masih berjuang untuk membebaskan umat dari keterpurukan. Beberapa yang lain justru berjuang untuk menghalangi perjuangan agar umat tetap dalam situasi merasa seolah-olah aman. Padahal telah datang kabar dari Allah dalam Quran An-Nisa ayat 165, Rasulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas anallahu hujjatun ba'da rasul wa kana Allahu azizan hakim. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Juga dalam surat Al-An'am ayat 51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusyaru illa rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala yafi'ul lahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Kemerdekaan adalah ketika bangsa itu berhasil memahami arti keselamatan di dunia dan di hari setelah kematian. Karena semua yang hidup pasti akan mati. Dan sebagian mengira setelah mati semuanya telah usai. Padahal ada perhitungan atas seluruh amal dan perbuatan kita di dunia. Apakah Anda telah merdeka dari penghambaan selain pada Allah? Apakah Anda masih memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyimpangi hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dan masih bersepakat untuk mengesampingkan hukum-hukum Allah? Saya Satya Widharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.